Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir hari ini? Aziz ya. Kemana Aziz? Izin. Oke, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam urusan Aziz dan sehingga pekan depan bisa masuk bersama kita untuk belajar. Baik teman-teman, pertemuan kali ini adalah pertemuan kedua yang insya Allah kita akan membahas dengan bahan kajian, pengertian, nama-nama dan sifat-sifat Al-Quran serta kandungan isi pokok Al-Quran. Dan dengan sub-camp PMK yang nantinya kita harapkan mahasiswa mampu menjelaskan pengertian nama-nama, sifat Al-Quran serta kandungan isi pokok Al-Quran. Namun sebelumnya, mari kita awali dengan membaca Umul Kitab. Lillahi ta'ala wa bisyafa'ati Rasulillah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik teman-teman semuanya, terima kasih. Coba sekarang ketika saya instruksikan tepuk 1, kalian bilang apa? Yes. Tepuk 2, DF. Tepuk 3, moderat. Tepuk 4, kita tes dulu ya. Coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, moderat. Tepuk 4. Baik, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Baik teman-teman semuanya, insya Allah kita akan membahas terkait dengan pengertian Al-Quran. Namun sebelumnya kita coba lihat video ini ya. Saya sudah siapkan sebuah video dan setelah ini kalian coba analisa kira-kira ini video seperti apa dan tanggapan kalian seperti apa. Sudah kelihatan? Ini emak-emak yang di situ memiliki sumpah, nggak tahu sumpahnya seperti apa, yang di situ dia nginjak Al-Quran. Nginjak Al-Quran. Nah, bisa ditulis, ada tulisannya. Nah, Al-Quran diinjak. Kemudian wanita yang berkaos merah ikut menginjak Al-Quran. Tadi kaos biru, sekarang ikut menginjak Al-Quran juga. Baik, cukup ya. Jangan lama-lama. Iya. Baik teman-teman, ada yang bisa untuk menanggapi video barusan? Kira-kira bagaimana tanggapan kalian kalau melihat hal tersebut terjadi? Ini orang muslim padahal. Tapi dia memiliki sumpah dengan yang lainnya dengan cara menginjak Al-Quran, kitab sucinya sendiri. Kira-kira tanggapan kalian bagaimana? Silakan angkat tangan. Silakan, Yudis. Berdiri, Yudis, boleh berikan tanggapannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tanggapan dari kami adalah itu sebuah penghinaan terhadap Islam, karena itu merupakan salah satu kitab suci umat Islam seluruh dunia, yang ketika seorang itu menginjak-injak umat, bahkan mengejek satu ayat pun seluruh umat Islam di dunia akan marah. Baik, bakal akan marah, gitu ya, seluruh umat Islam di dunia. Padahal dia orang Islam, mungkin dia tidak mengetahui urgensi ataupun pengertian daripada Al-Quran itu sendiri, fungsinya apa dan lain sebagainya, dia tidak tahu, ya. Namun kita tidak tinggal diam, harus kita beri tahu. Terima kasih, kita kasih power boost. 1, 2, 3, boost. Oke lah, terima kasih. Baik, teman-teman sekalian, sekarang kita coba bedah pengertian Al-Quran, kemudian nama-nama, sifat, dan juga isi kandungan Al-Quran itu apa saja. Dan nanti saya bentuk kelompok menjadi 4 kelompok ya. Coba kita hitung mulai dari 4, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ya. Silakan berhitung mulai. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Baik, silakan yang 3 gabung dengan 3 dan seterusnya, 1 dengan 1, seperti kalian membuat kelompok. Dimulai dari sekarang, silakan.
Baik teman-teman semuanya, terima kasih. Nah setelah ini tunjuk di antara kalian, silakan semuanya nunjuk yang akan menjadi ketua kelompok ini. Tunjuk sekarang, semua nunjuk. Yang mendapatkan petunjuk terbanyak dialah ketua kelompoknya. Baik, siap ya. Baik, terima kasih. Sekarang saya bagikan tulis anggota kelompok kalian siapa saja ya. Dan silakan. Mohon maaf. Sudah dapat kertas semua? Ya, tulis kalau nama kelompok kalian untuk dapat diberikan penilaian. Dan juga setelah ini kalian cari pembahasan tadi lewat apa? Internet, melalui handphone kalian gunakan, manfaatkan literasi digital kalian. Boleh buku, e-book boleh, ataupun jurnal-jurnal kalian cari di Google Scholar. Begitu ya. Dimulai dari kalian silakan. Baik, bagi tugas ya. Ada yang mencari, ada yang mencatat, ada yang mencari pengertiannya, ada yang mencari nama-nama dan sifatnya, ada yang mencari ini. Silakan dibagi tugasnya supaya kerjanya dengan baik. Bagaimana tim sebelah sini? Dibagi tugas, yang nyari siapa? Proses pencarian. Baik. 5 menit ya, 5 menit. Sebelah sana bagaimana? Nah. Baik, ada yang nulis, ada yang mencari, ada yang searching, seperti itu. Pengertian, nama-nama, dan sifat-sifat Al-Quran, serta kandungan isi pokok Al-Quran. Kelompok berapa tadi ini? 3. Kelompok 3. Waduh, udah azan. Sudah azan berarti bentar lagi selesai ya. Kurang 1 menit lagi. Bagaimana diskusinya di sini? Kental banget sepertinya diskusinya ini. Alhamdulillah. Baik, saya hitung mundur. Mulai dari 5 ya, waktu sudah selesai ya. Oke. 5, 4, 3, 2. Oke, sudah semua? Baik, sekarang saya minta untuk perwakilan yaitu ketuanya mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Mulai dari kelompok 1, mana kelompok 1? Mana kelompok 1? Silakan kelompok 1, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Langsung saja di sini kami dari kelompok pertama akan menyampaikan tentang pengertian Al-Qur'an. Adapun pengertian Al-Qur'an secara bahasa diambil dari kata qara'a yaqra'u, qira'atan, yang berarti sesuatu yang dibaca. Al-Qur'an juga untuk masdar dari qira'ah yang berarti menghimpun atau mengumpulkan. Secara istilah, Al-Quran adalah firman Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dan yang diterima oleh umat Islam dari generasi ke generasi tanpa perubahan. Adapun nama lain dari Al-Quran dan sifat. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Furqan, yang ketiga At-Tanzil,
Yang keempat az-zikr, dan yang kelima Alkitab, akidah, ibadah dan muamalah, hukum, sejarah, akhlak dan ilmu pengetahuan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 tadi ya. Sekarang coba saya minta kelompok 2. Mana kelompok 2? Baik, silakan. Untuk mempresentasikan terkait dengan temuan ataupun hasil diskusinya dengan singkat dan padat. Oke? Baik, silakan. Berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah ala nikmatillah amma ba'du. Jadi di sini ana ingin menyampaikan tentang apa yang telah ana dan kelompok ana cari, yaitu tentang pengertian Al-Quran serta isi pokok kandungan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran adalah kalamullah, mukjizat Nabi Muhammad SAW sebagai bukti kenabian Nabi dan Rasulnya. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, bukan karangan Nabi Muhammad. Al-Quran merupakan bacaan mulia yang membacanya menjadi ibadah dan mendapatkan pahala. Kemudian yang kedua ada isi pokok kandungan Al-Quran. Yang pertama ada akidah, adalah keyakinan, yaitu keyakinan yang kuat terhadap Allah dan Rasulnya. Yang selanjutnya ada ibadah, adalah tunduk kepada Allah. Ada akhlak, merupakan tingkah laku manusia. Hukum merupakan salah satu isi pokok ajaran Islam. Kemudian yang selanjutnya ada peringatan, sesuatu yang memberikan peringatan manusia akan ancaman Allah. Yang berikutnya ada kisah, berisi kisah-kisah yang diantaranya para rasul, para nabi, kisah hari kiamat, dan orang-orang terdahulu. Kemudian yang terakhir ada dasar ilmu pengetahuan dan teknologi, berisi pengetahuan sains dan teknologi yang bersifat potensial agar dapat dikembangkan. Mungkin hanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 2. Kita kasih power boost. 1, 2, 3. Boost. Masya Allah. Baik teman-teman semuanya, terima kasih ya. Artinya kalian sudah mempelajari terkait dengan pengertian, kemudian nama-nama yang mulia. Ada tadi ada apa? Ada Alkitab, ada Bushro, kabar gembira dan sebagainya untuk orang yang beriman, dan juga kandungan isi Al-Quran. Ya, di sini saya berikan, silahkan lihat di slide. Ada akidah, hukum syariat, sejarah, sejarah. Di situ akidah ya terkait dengan keimanan kita, bahwa Tuhan satu-satunya yang wajib disembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum syariat, bagaimana Al-Quran menata dalam kehidupan kita, interaksi kita, sosial kita. Nah, di hukum syariat inilah kita jangan sampai merasa diri kita menjadi orang yang paling benar sehingga kita menyalahkan orang lain. Ya, muamalah kita jangan nyalah-nyalahin terus. Kita harus bersikap apa? Moderat dalam beragama. Moderasi beragamanya. Dan kemudian yang terakhir adalah apa tadi? Sejarah-sejarah. Kenapa ada sejarah? Karena untuk kita ambil ibroh pelajaran daripada sejarah-sejarah yang tertuang dalam Al-Quran untuk kehidupan kita. Baik teman-teman semuanya, coba kita ada video satu lagi di sini. Boleh disimak. Oke. Ini ada seseorang, suaranya mohon maaf, soundnya kurang baik ya. Ini ada seseorang yang megang Bible. Bible itu kitab mana? Kitab Injil, yang dia katakan, coba Bible saya taruh di pantat. Begitu tuh. Dia Bible kitab agama lain ditaruh di pantat. Ini orang Islam juga, mu'alaf dia katanya. Ya, tapi coba kalian perhatikan dengan baik. Silakan. Nah, kira-kira nih sikap seperti ini baik atau tidak? Ya. Nggak menggambarkan, nggak mencerminkan dia belajar terkait dengan Al-Quran. Fungsi daripada Al-Quran tidak seperti itu. Dia sebagai huda. Kan begitu. Tadi apa huda itu? Petunjuk, rahmat. Ya kan? Kasih sayang. Maka daripada itu ketika kita mempelajari isi kandungan Al-Quran, tidak sepatutnya, tidak selayaknya seperti halnya yang ada di video ini. Ya, dia menantang bagaimana kalau Bible itu saya taruh di pantat, kira-kira saya mati atau tidak. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini sangat menyakitkan agama lain. Ya. Maka daripada itu teman-teman semuanya, setelah kita mengetahui pengertian Al-Quran, nama-nama, sifat-sifat, dan juga isi kandungan Al-Quran, seyogyanya kita menjadi insan yang moderat. Artinya moderat itu apa?
toleran terhadap orang lain. Kita keyakinannya Islam, Tuhan kita Allah. Jangan sampai menyalahkan umat yang lainnya. Ini sangat fatal dan sangatlah berbahaya. Khususnya di negara kita. Gara-gara terjadi salah paham, beda keyakinan, sehingga menjadi pertumpahan darah atau perpecahan antar umat beragama. Ini yang tidak kita harapkan. Minta tolong kepada antum, ya silakan berikan kesimpulan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Silakan. Ya silakan. Ya boleh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran tentang nama-nama, pengertian nama-nama dan sifat, serta kandungan isi dalam Al-Quran ialah Al-Quran itu adalah kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah yang melalui Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan sebagai pedoman hidup. Memiliki nama-nama dan sifat yang jelasnya yang mulia, serta kandungan isi Al-Quran yang banyak memuat kaidah-kaidah, akidah, dan hukum syariat, dan sejarah-sejarah Islam pada zaman Nabi Muhammad. Baik, terima kasih. Kita kasih power boost. 1, 2, 3. Kena boost. Masya Allah. Baik teman-teman semuanya. Sekarang yang terakhir, ada tugas individu yang antum kalian kerjakan di rumah masing-masing, yaitu mahasiswa membuat konten video yang menjelaskan pengertian nama-nama, sifat, dan serta kandungan isi pokok Al-Quran. Kemudian diunggah video tersebut di media sosial sebagaimana IG, kemudian WA boleh, kemudian Facebook boleh, YouTube juga boleh dan sebagainya. Ini tugas kalian. Dan dalam konten tersebut, konten video itu berisi memuat pesan moderasi beragama. Bisa difahami insyaallah? Baik. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan membahas terkait dengan pengertian wahyu dan macam-macamnya. Mohon dijaga kesehatan kalian semuanya supaya pekan berikutnya kita bisa kembali belajar dengan baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Cukup ya? Baik, mari kita cukupkan pembahasan atau pembelajaran hari ini dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.